Pemirsa Gihari, warga Jalan Dukuh Alas Malang, Sambikerep, Surabaya, menjadi korban penipuan investasi pengembangan perumahan di Gresik. Total kerugiannya mencapai hingga miliaran rupiah. Warga Surabaya jadi korban penipuan investasi perumahan. Perkara ini berawal dari kerjasama 3 pihak, yaitu Gihari, Sumardi, dan Doni Setiawan. Mereka sepakat membangun perumahan di Kabupaten Gresik dengan modal awal 2 miliar rupiah masing-masing. Mereka kemudian melegalkan kerjasama dalam Akta Perjanjian nomor 5 tanggal 2 Februari 2022, mencakup pembelian lahan seluas 10.317 meter persegi, kata Gihari pada awak media Kamis siang. Awalnya Sumardi dan Gihari sepakat bagi hasil 50%. Namun pada 2 Februari 2022, kesepakatan diubah menjadi 70% untuk Sumardi dan 30% untuk Gihari. Kerjasama itu dituangkan dalam akta perjanjian dengan notaris berinisial RH. 4 bulan kemudian Gihari menerima salinan akta dan menemukan keanehan. Akta tersebut berbeda dengan minuta yang ia tanda tangani. Muncul klausul pelunasan takeover lahan, nilai modal, dan nama saksi yang berbeda. Padahal saat ditandatangani nilai-nilai itu tidak ada. Akibat perubahan akta tersebut, Gihari dikeluarkan sepihak dari pengelolaan perumahan. Ia gagal mendapatkan keuntungan 7,5 miliar rupiah dan tidak bisa menarik kembali modal yang telah dibayarkan. Kemudian Gihari melaporkan notaris atas dugaan perubahan akta perjanjian ke Polres Gresik. Namun karena menyangkut notaris, ia diminta melapor ke Majelis Pengawas Notaris atau MPN pada 12 Mei 2023. Majelis Pengawas Wilayah Notaris atau MPWN Jawa Timur memeriksa notaris berinisial RH pada sidang Rabu 19 Februari lalu. MPWN Jatim menyatakan notaris RH tidak bersalah. Perbedaan. Nah, yang mana saksi pun sudah diganti, itu pun dianggap sah. Ya, padahal sudah jelas-jelas melanggar undang-undang. Pasal 16 UU JN, pasal 16 2024 ya, itu jelas sekali. Ya. Nah, tapi begitu saya mau ngomong undang-undang, di stop. Saya bilang ini kan melanggar undang-undang, tapi di stop. Pak, ini sudah putusan. Ya. Nah, dari majelis seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai yang pendanaan 3M 200, bisa enggak Purama membuktikan? Diam. Dan itu pun saya di stop lagi. Pak, ini pemutusan, enggak ada debat. Ya. Nah, terus saya tanya lagi. Ya, keputusan ini berdasarkan undang-undang tidak? Wakil Ketua MPWN Jatim Ahmad Fauzi menilai pelanggaran yang dilaporkan tidak terbukti. Tidak ada perbedaan antara salinan dan minuta. Gihari dinilai tidak bisa menunjukkan bukti perbedaan antara minuta dan salinan akta. Minuta dan akta yang diterima MPN sama. Dan kita sebetulnya mengikuti juga sama dari penilaian NPD. NPD menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan tidak terbukti. Sehingga NPW juga dalam pemeriksaan diulang dan apa yang sudah disampaikan oleh kedua belah pihak baik pelapor maupun terlapor tidak ada bukti. Oleh karena tidak ada bukti, maka putusannya menolak. Berarti sudah bisa tebak hasilnya bahwa MPW ini melindungi notaris terlapor. Pelanggar hukum seperti itu dilindungi oleh notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris yang terakhir, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sedangkan Gihari sebagai pengguna jasa notaris dirugikan, sangat dirugikan. Mereka mengatakan kalau sudah tidak puas ya banding aja, ngomong liannya sarjana hukum semua di situ. 2 dosen Fakultas Hukum UNER. 1 senior, 1 junior. Kemudian sisanya adalah notaris. Di mana sense of belonging dari lembaganya coba? Aku juga dosen UNER, juga dosen Fakultas Hukum. Saya terus terang berseberangan dengan teman-teman saya seperti itu.
Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum Gihari Iwayan Titip Sulaksana yang juga dosen pidana UNER menyatakan kecewa atas sidang MPWN bersifat sepihak tanpa mempertimbangkan bukti yang dimilikinya. MKN tidak mengabulkan permintaan untuk dikonfrontir semua pihak yang terlibat. Menindaklanjuti putusan MPWN Jatim, pihak berencana mengajukan banding ke MPN Pusat. Wawancara dari Surabaya, tim TV9 melaporkan.